Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi kita di pertemuan yang ketiga ini, masih di kuliah aplikasi survei CNSS. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan sudah mulai ke pembahasan lebih detail ya, yaitu bagaimana pemanfaatan CNSS untuk kepentingan pemantauan deformasi. Nah, di sini akan kita bahas lebih dalam lagi deformasi mengenai atau deformasi yang disebabkan karena tektonik dan deformasi yang disebabkan karena vulkanik. Apa itu tektonik dan apa itu vulkanik dan apa itu deformasi? Nanti kita akan bahas di pertemuan akan kita bahas di slide uh, setelah ini. Nah, kalau di pertemuan yang lalu kita sudah membahas secara singkat ya, bagaimana GNSS itu digunakan atau bagaimana sebuah titik di permukaan bumi itu bisa diukur posisinya saat teliti dengan menggunakan GNSS. Kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah bahas kaidah yang digunakan untuk penentuan posisi teliti itu. Apa saja sinyal yang dipancarkan satelit sehingga bisa direkam oleh receiver yang ada di bumi. Yang kemudian dari sinyal tersebut kemudian diuraikan untuk menghitung jarak dan digunakan pula untuk penentuan posisi secara teliti. Baik, di pertemuan yang ketiga ini saya sudah tidak akan membahas lebih detail bagaimana si satelit ini bisa digunakan untuk penentuan posisi ya. Saya asumsikan bahwa kalian sudah paham bagaimana receiver itu menangkap sinyal dan bagaimana posisi titik terdefinisikan. Dan seperti yang telah disampaikan di berbagai pertemuan ya, karena tidak ada kesalahan, tidak ada pengukuran yang terbebas dari kesalahan. Otomatis saya juga asumsikan kalian sudah paham kesalahan-kesalahan apa saja atau bias-bias apa saja yang mungkin terjadi ketika melakukan pengukuran dengan menggunakan CNSS. Kalau ada yang lupa ya silakan cek kembali atau buka kembali materi kuliah survei CNSS yang dulu pernah kalian ambil. Nah, karena di sini aplikasinya, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail bahasan-bahasan prinsip tersebut. Baik, kita mulai ya. Nah, uh, sebelum masuk ke materi atau sebelum masuk ke pokok bahasan mengenai bagaimana GNSS digunakan untuk monitoring deformasi, kita definisikan dulu, kita bahas dulu apa itu deformasi. Ya, kalau secara pengertian kita bisa katakan bahwa deformasi itu adalah perubahan bentuk, ya, posisi atau ukuran suatu objek yang disebabkan karena gaya tertentu. Bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan ini ya, di sini. Jadi ada sebuah objek di sini ya, ada sebuah objek ini. Nah, objek ini kemudian diberi sebuah gaya, diberi suatu gaya, force-nya, force dengan gaya tertentu ditekan, maka karena ada gaya itu, di sini ada perubahan, tadi ada perubahan. Begitu pula ketika misalkan kita tekan dari atas, diinjak, seperti itu, diinjak, maka hasil injakan kita itu akan membekas di sini. Sehingga apa? Sehingga objek ini itu berubah karena entah karena perubahan atau karena tekanan gaya di sini atau karena tekanan gaya yang berada dari atas. Nah, secara umum gaya yang diberikan itu bisa gaya tarikan atau ini ya, gaya tarikan atau gaya dorongan. Ya, sehingga karena ada gaya tarikan atau gaya dorongan tersebut, maka objek yang diberikan gaya itu akan berubah, ya, akan berubah. Contoh gampangnya misalkan kalian punya tahu, tapi ya tahu ya sesuatu yang kenyal, permen karet ya. Ketika kalian tekan permen karet itu, maka otomatis jangan ditekan. Ketika permen karet itu kalian biarkan tanpa diberi gaya apapun yang bekerja di permen karet itu. Permen karetnya tidak berubah ya, tidak berubah bentuk ya, tetap seperti itu. Tapi ketika kalian tekan permen karetnya, misalkan habis dikunyah ya, habis dikunyah mau dibuang, jangan dibuang dulu, dibuat lingkaran dulu, kemudian ditekan. Apa yang terjadi? Maka permen karetnya akan meleok ya, akan berubah bentuknya, akan berubah bentuknya. Nah, seperti itulah kira-kira deformasi ya, perubahan bentuk ya, perubahan bentuk. Nah, kemudian kalau kita cermati lagi dari tingkat kerusakannya, maka kita bisa menjadikan atau kita bisa mengelompokkan deformasi itu ke dalam dua jenis. Yang pertama adalah plastik dan yang kedua adalah elastik.
Kapan dikatakan plastik? Dikatakan plastik apabila gaya yang kita berikan ke objek itu nantinya menjadikan objek itu berubah secara permanen. Ya, jadi misalkan kita punya kayu, ya kayu kita pegang di dua sisinya, kemudian kita berusaha untuk membengkokkan kayu itu, ya dengan gaya tertentu. Nah, pada satu titik kayunya belum patah, tapi sampai ke titik tertentu, ketika gaya elastisitas kayu itu sudah habis, maka kayu itu akan patah, gitu ya. Maka kayu itu akan patah ketika tenaga yang diberikan semakin besar dan gaya elastisitas kayu itu sudah melebihi batas, maka kayu itu akan patah. Nah, di sini perubahan bentuk itu dari yang tadinya lurus katakanlah ya menjadi patah, itu kita namakan dengan plastik deformasi. Deformasi plastik atau plastic deformation. Nah, kemudian yang kedua, ada deformasi yang kedua itu disebut dengan elastic deformation. Kapan disebut dengan elastik? Ketika perubahan yang terjadi atau ketika kita memberikan gaya kepada sebuah objek, nah objeknya itu berubah tidak permanen. Tadinya peok, tadinya peok, kemudian atau penyok ya. Tadinya gepeng. Nah, ketika disentuh ada bekas sentuhan, tapi kemudian dia berubah lagi, berubah kembali ke awal. Nah, jadi apa? Perubahan yang terjadi pada objek itu tidak permanen. Nah, pada deformasi seperti ini kita klasifikasikan deformasi itu ke dalam deformasi yang elastik, ya, sehingga dia kembali ke wujud asalnya. Meskipun tidak benar-benar pure kembali ke wujud asal ya. Jadi, tapi dia kembali, tidak patah, tidak rusak seperti pada plastic deformation. Nah, ini. Jadi deformasi ya. Nah, kemudian secara umum deformasi yang terjadi di kerak bumi atau di permukaan bumi itu terkait dengan lempeng ya ini ya, itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama adalah deformasi yang disebabkan karena gunung, karena aktivitas vulkanik, itu yang kita sebut dengan volcanic deformation atau deformasi vulkanik. Kemudian yang kedua adalah deformasi yang disebabkan karena pergerakan lempeng, ya pergerakan lempeng atau deformasi tektonik. Nah, yang karena gunung ini seperti yang kalian lihat pada gambar ya, itu ketika tenaga yang diberikan atau ketika dorongan magma yang ada di bawah bumi itu sangat besar, maka proses deformasinya bukan hanya masuk kategori elastic deformation, tapi sudah masuk kategori plastic deformation. Kenapa? Ya, karena tadinya bentuk gunungnya mungkin seperti ini ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Begitu meledak, yang atas hilang. Yang atas hilang. Ini jadi nggak ada. Ya, kenapa? Kemana hilangnya? Ya jadi debu ini, jadi debu vulkanik ini, ya karena ada hempasan ledakan magma yang sudah tersimpan secara besar dalam perut bumi, yang awalnya itu menyebabkan kenaikan eh, topografi di gunung ya, jadi inflasi, kemudian meledak, ya seperti yang terjadi di Pinatubo ataupun yang terjadi di Gunung Sinabung, ini ya. Ini ya, terjadi perubahan secara permanen atau plastik. Yang kedua adalah deformasi karena pergerakan lempeng bumi. Ini pelajaran yang telah kita dapatkan ketika kita duduk di bangku SMP mungkin ya, SMP atau SD ya, saya agak lupa ini. Jadi kita sudah mendapatkan pemahaman bahwa lempeng bumi ini atau kerak bumi tempat kita tinggal ini tidak diem, tidak benar-benar diem. Dia bergerak dengan pergerakan yang hanya bisa dirasakan dengan atau bisa dideteksi dengan pengukuran survei teliti. Ya, kalau kita scratch time scale-nya, kita rewind dengan cepat, maka perubahannya itu sebenarnya seperti ini, seperti yang pada gambar ini ya. Yang tadinya itu mungkin ada yang sudah pernah mendengar ya istilah benua Pangea, itu kan, Eurasia dan sebagainya itu ya. Nah itu karena perubahan dari kerak bumi yang terus aktif bergeser, ya aktif bergeser yang tadinya bisa kita lihat tadinya Indonesia ini nggak ada ya di sini, nggak ada Indonesia. Kemudian dia terus bergeser yang hitungannya itu sampai jutaan tahun. Ya ini year itu million years, jutaan tahun. Yang waktunya sangat panjang sehingga apa? Sehingga yang tadinya itu tidak ada kepulauan yang Indonesia karena pergerakan lempeng tadi, kemudian terbentuklah kepulauan Indonesia ini. Nah, jadi karena aktivitas pergerakan lempeng tadi, ada dua jenis deformasi yang disebabkan. Yang pertama adalah deformasi terkait dengan aktivitas gempa. Yang kedua adalah deformasi yang terkait dengan aktivitas pergerakan lempeng.
Nanti akan kita jelaskan di dua-duanya ini nanti ya, di pertemuan ini dan di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu gaya dulu. Ya, tadi sudah disampaikan di awal bahwa deformasi itu adalah perubahan bentuk, posisi atau ukuran yang disebabkan karena gaya tertentu. Nah, kita masuk dulu di sini ya. Jadi kapan terjadi deformasi? Deformasi itu terjadi ketika kita memberikan gaya kepada satu objek. Ya, gaya ya, di mana pada gaya itulah objek berubah bentuk. Ya, boleh jadi bentuknya itu berubah secara permanen atau berubah tidak permanen. Ya, kembali ke seperti semula. Meskipun tadi saya sampaikan ya, tidak benar-benar kembali seperti semula. Jadi kembali agak seperti semula, tapi tidak jelas tidak rusak, sehingga dia disebut dengan elastis. Elastis. Nah, secara umum ada tiga jenis. Ya, ada tiga. Ini yang akan nanti melatar belakangi bagaimana gaya yang terjadi pada lempeng bumi kita dan deformasi apa saja yang tercipta karena pergeseran itu. Yang pertama kita mengenal adanya gaya gaya dorong ya atau tension. Tension itu gaya tarik. Maaf, gaya tarik ya. Gaya tarik. Seperti pada gambar ilustrasi ini ya. Jadi tension gaya tarik, kemudian ada yang kita sebut dengan gaya compression. Compression itu didorong. Kemudian yang ketiga adalah shear. Shear itu adalah gesekan. Gesekan. Nah, dari tiga jenis stres ini, jadi tiga jenis gaya ini, kemudian yang mendasari bagaimana lempeng bumi kita itu saling berinteraksi satu dengan yang lain. Jadi ada beberapa lempeng yang berinteraksi bergesekan dengan yang lain, ya, sehingga dia saling menjauh. Saling menarik menjauh satu sama lain. Dia saling tarik menarik sehingga menjauh antara satu lempeng dengan lempeng yang lain. Ada interaksi lempeng yang dia saling bertabrakan sehingga lempeng yang satu dengan lempeng yang lain itu saling overriding. Overriding itu yang satu naik ke atas, yang satu menunjam ke bawah. Atau ada dua lempeng yang saling bergesekan, ya, bergesekan. Kalau kita lihat di sini, gambar sini, ketika ada dua lempeng yang saling bergerak menjauh, maka lempeng itu kita kategorikan sebagai sesar normal. Ini ya sesar normal. Ya, ini sesar normal. Kalau dua lempeng itu bergerak saling mendekat atau saling bertabrakan satu dengan yang lain, ya maka akan tercipta sebuah patahan yang kita sebut dengan patahan thrust atau reverse. Ya, kalau misalkan dua lempeng itu mempunyai gaya atau bergerak saling bergesekan, maka akan menciptakan sebuah patahan dengan tipe strike slip atau dengan tipe geser. Ya, secara umum semua jenis pergerakan lempeng ini yang di sini itu semuanya masuk ke tiga kategori ini. Kalau tidak normal, maksudnya masuk kategori normal itu saling menjauh, atau masuk kategori reverse atau thrust itu saling tabrakan satu dengan yang lain, atau masuk kategori gesekan strike slip. Secara umum semua pergeseran atau semua pergerakan lempeng di bumi ini, di bumi kita ini masuk ke tiga jenis ini. Ini ya. Jadi tipe sesar atau patahan berdasarkan gaya yang bekerja pada lempeng itu. Nah, kalau kita lihat ya sekarang di lempeng masing-masing lempeng, kalau kita lihat di batas subduksi. Jadi tadi kita lihat di sini ya, masing-masing lempeng itu kan punya bagian sendiri-sendiri. Yang tadinya ini benua Afrika, dia menunjam ke sana sampai ke benua Asia. Kemudian dari lempeng samudra ini menunjam ke sana ke benua Asia juga ya. Jadi semua dua buah lempeng besar saling bertemu sehingga menciptakan sebuah pergerakan. Nah, kalau kita lihat ya, pergerakan itu berdasarkan pergerakannya maka ada tiga jenis tiga jenis zona. Ya, kalau kita menjumpai dua buah lempeng yang bergerak saling menjauh, ya, jadi kita katakan lempeng itu berada di zona divergen, ya, bergerak saling menjauh. Ya, lawan katanya, kalau dua lempeng itu bergerak saling mendekat, seperti yang terjadi di sebelah barat Pulau Sumatera atau di sebelah selatan Pulau Jawa, ya, di mana lempeng Hindia atau lempeng Australia itu bergerak menuju atau bertabrakan dengan lempeng Eurasia, sehingga
tercipta sebuah patahan atau sebuah zona subduksi ya yang kita sebut dengan Sunda Trench atau patahan Sunda. Nah ini ya, jadi kalau bergerak konvergen, zona konvergen itu zona yang tercipta karena tabrakan dua buah lempeng. Ya. Yang ketiga, kita katakan berada di zona singgungan apabila dua buah lempeng itu bergerak saling gesek, ya, bergerak saling gesek. Ya, bisa jadi geseknya itu eh, sana dengan sana gerakannya atau kebalikannya ke sana sama ke sana ya dua-duanya sama ini masuk ke tipe gesek jadi ketika kita mendapati lempeng dengan eh, karakteristik seperti ini maka zonanya kita sebutkan dengan zona singgungan ya zona singgungan ada tiga jenis pembagian zona pada batas antar lempeng tektonik berdasarkan pergerakannya. Nah, sekarang kita masuk ke gempa. Tadi disebutkan bahwa eh, secara umum deformasi yang terjadi di muka bumi ini disebabkan karena dua ya, kalau nggak gempa atau siklus gempa, yang kedua karena pergerakan lempeng atau block motion. Nah, sebelum masuk ke lebih jauh mengenai earthquake cycle atau siklus gempa, kita definisikan dulu apa itu gempa. Gitu ya. Gempa adalah, nah ini ya, mungkin dari gambar sudah bisa didefinisikan sendiri ya. Jadi dua gambar ini terlihat bahwa tanahnya itu bergoyang ya. Yang satu dia berada di daratan kita asumsikan ya di parkiran mobil ya, tidak ada airnya. Yang satu kita asumsikan di air. Meskipun di kolam renang ya, tapi kita asumsikan bagaimana guncangan itu ketika terjadi di air. Nah, dua-duanya sama, buminya berguncang. Kalau kita flashback ke belakang, saya ingat ketika gempa Jogja tahun 2006 itu ya. Ya seperti ini kira-kira. Waktu itu jam 6 kurang lah itu ya, jam 6 kurang saya baru keluar gitu ya, keluar baca koran gitu ya. Waktu itu koran Kedaulatan Rakyat baru datang gitu. Nah, pas jam 6 kurang itu kok saya dengar suara seperti suara kereta. Jadi gini, gitu. Saya kaget. Ini kok ada suara kereta di sini, padahal jauh dari rel kan. Semakin lama semakin mendekat dan semakin keras. Nah, sampai suatu titik ternyata itu bukan kereta. Ternyata begitu suara itu sampai ke tempat saya, gitu ya, ke tempat duduk saya, ternyata itu berubah jadi guncangan. Berubah jadi goncangan. Sehingga apa itu gempa? Ini ya, gempa adalah ini guncangan yang terjadi di permukaan ya, guncangan pada tanah, guncangan pada tanah yang disebabkan karena perlambatan gelombang seismik. Ya, perlambatan gelombang seismik. Jadi tadi ada dua buah lempeng yang saling berinteraksi, ya. Entah itu saling menjauh, ya, saling mendekat, atau saling bergesekan, Pada suatu titik, ketika rekatan antara dua lempeng itu sudah tidak kuat menahan gaya yang diberikan, maka rekatannya lepas. Sehingga apa? Sehingga akan mengakibatkan terjadinya sebuah goncangan. Ya, dia merambat seperti gelombang suara. Makanya tadi saya bilang ketika gempa Jogja itu saya mendengar seperti suara. Ternyata itu adalah perambatan gelombang. Ya, waktu itu saya belum tahu. Waktu itu saya belum tahu kalau gempa itu terjadi karena ya ini gelombang seismik ya. Karena gelombang sesuai dengan nature-nya ya, sesuai dengan sifat alaminya, gelombang merambat saling bergesekan tuh ya. Yang gesek apa tanah sehingga menyebabkan suara. Ya, gitu. Nah, ternyata gelombang itu tidak hanya merambat saja, tapi gelombang itu ketika merambat itu juga menyalurkan atau membentuk sebuah energi. Ya, menyalurkan sebuah energi yang dulu tersimpan. Bayangkan ada dua buah lempeng besar yang tadinya nempel dan dua-duanya itu saling bergerak. Sehingga ketika ada di satu poin, ketika tenaganya sudah sangat besar dan tidak saling kuat menempel, dia lepas, ya lepas. Ketika lepas, otomatis yang di sini energinya pun dari terpencar, ya keluar, sehingga menyebabkan sebuah guncangan, menyebabkan sebuah apa namanya, ya guncangan ya di permukaan bumi yang terasa sangat luar biasa kerasnya. Ya, karena pelepasan energi tadi ya. Karena pelepasan energi tadi. Nah, ini gempa. Nah, terus kemudian bagaimana survei dan pemetaan, bagaimana geodesi? Geodesi itu salah satu cabang
induk dari survei pemetaan ya. Survei pemetaan kan salah satu cabang dari geodesi. Nah, bagaimana geodesi ini, cabang ilmu geodesi ini bisa digunakan untuk memonitoring deformasi yang disebabkan karena pergerakan tektonik tadi. Kalau secara definisi, tektonik geodesi itu adalah ini. Bagaimana penentuan posisi titik ya, dan memonitor bagaimana titik itu berubah terhadap waktu. Ya, pertama adalah bagaimana penentuan posisi suatu titik dan bagaimana memonitor suatu titik itu berubah terhadap waktu. Maksudnya apa? Kita lakukan pemantauan titik secara kontinu dan kita lihat bagaimana hasil atau bagaimana koordinat titik itu berubah tiap waktunya, time series-nya. Ya, misalkan kita ngukur TDT order 4 dengan menggunakan GPS selama sebulan. Nah, kita lihat trennya, perubahan seperti apa. Nah, itu teknik geodesi. Gitu ya. Jadi yang diutamakan atau yang diukur, yang jadi poin penekanan di sini adalah di teknik geodesi itu bagaimana kita mengukur perubahan posisi, ya, perubahan posisi dari suatu titik relatif terhadap waktunya. Seberapa lama terserah, bisa 1 pekan, bisa 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Ya, semakin panjang semakin baik kalau kaitannya dengan pemantauan deformasi karena tektonik tadi ya. Nah, kalau kita lihat sumber dari motion atau sumber dari pergerakan lempeng itu ada 3, ya ada 3. Tadi sudah saya jelaskan bahwa secara umum pergeseran atau deformasi yang terjadi di kerak bumi itu karena 2 ya. Yang pertama karena deformasi tektonik yang disebabkan karena pergerakan lempeng, yang kedua karena vulkanik. Dan ini sama, tektonik itu ini bagian 1 dan 2 ini masuk kategori tektonik. Nah, yang ketiga ini masuk ke vulkanik. Nah, pergeseran yang disebabkan karena gunung api. Ya, jadi sumber pergeseran, sumber kenapa kok lempeng atau kerak bumi ini bergerak ini ya 3 ini secara umum. Ya, yang bisa memberikan pergerakan yang signifikan sehingga bisa terekam dengan baik dengan menggunakan survei teliti berbasiskan satelit GNSS. Nah, ini adalah sebaran ya titik-titik GNSS yang telah diinstal di seluruh permukaan bumi saat ini. Bisa kita lihat ya sangat masif sekali persebarannya. Nah, dengan menggunakan teknologi ini ya dengan menggunakan teknologi pemantauan posisi berbasiskan satelit GNSS ini kita bisa mengetahui di sini titik atau blok ini itu bergerak kemana ya, lempeng ini bergerak kemana dengan sangat teliti karena sudah pernah dibahas ya di survei GNSS dan saya yakin kalian juga sudah pernah membuktikan sendiri bagaimana tingkat ketelitian posisi yang dihasilkan oleh pengukuran GNSS sangat teliti sekali sehingga kita bisa menentukan pergeseran lempeng ini itu kemana ya. Ini lempeng Amerika Selatan atau ya Amerika Selatan itu dia bergeser kemana itu kita bisa definisikan atau kita bisa ukur dengan sangat teliti gitu ya, sangat presisi sangat tinggi. Lempeng Amerika Utara ini bergeser kemana sangat teliti. Indonesia itu bergerak kemana, Eurasia ini bergerak kemana, gitu kan? Ini bergerak kemana itu bisa kita definisikan, bisa kita tunjukkan dengan sangat teliti. Kalau tanpa pengukuran, ya kita sendiri ya, ketika kita berdiri kita nggak bakal bisa merasakan. Mosok sih lempengnya bergerak, nggak akan bisa merasakan, nggak bakalan bisa, karena sensitivitasnya berbeda, gitu ya. Baru kemudian kalau ada gempa, baru kita bisa merasakan, oh iya bergerak betul-betul. Tapi kalau tanpa gempa, kita nggak bisa merasakan. Ya butuh sebuah peralatan pengukuran teliti. Salah satunya adalah menggunakan GPS ini ya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu atau bagaimana teknologi GNSS itu bisa digunakan untuk memantau pergerakan lempeng. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Ya, jadi misalkan kalian menginstal dua buah GPS biar dia membentuk jaring ya, meskipun jaring sederhana dan coba satu sebagai base dan satu sebagai rover. Kalian pasang di status permanen ya, di titik yang permanen, jangan dipindah-pindah dan kita amati selama sekian lama, sekian waktu gitu ya. Tapi ya satuannya bukan bulan kalau seperti ini. Ini buat ilustrasi aja ini ya.
Misalkan ini pergerakannya sangat masif, hitungannya adalah juta tahun. Nah, pada titik awal, ya, pada titik posisi awal, dua titik GPS itu berada pada ini, titik A dan B. Nah, awalnya ketika dipasang pertama kali itu berada di titik A dan B. Nah, kemudian karena ada berbagai macam proses yang terjadi di sini, di bawah bumi ini, tadi ya karena pergeseran lempeng, karena gempa, karena aktivitas vulkanik gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, bumi kita itu boleh jadi kalian merasakan bumi itu keras atasnya tuh soalnya apa namanya? Keras gitu. Tapi jauh ke dalam, sekitar berapa ratus kilo ke dalam, bumi itu bentuknya seperti air yang mendidih, ya, air yang mendidih atau yang bisa kita sebut dengan magma ya atau lava ya. Gitu. Artinya apa? Ini bergerak terus gitu loh, bergerak, terus juga bergerak. Seperti kalau kita memasak air ya, kan kalau air mendidih itu kan bulat-bulat kalau bahasa Jawanya. Dia bergerak-bergerak. Akibatnya apa? Karena dia bergerak, otomatis mempengaruhi kerak atau lempeng yang berada di atasnya. Meskipun lempengnya itu keras, tapi karena yang di bawah itu lebih dominan, jadi apa? Dia lempengnya bergerak. Lempengnya bergerak. Nah, akibatnya apa? Tadi kita menginstal dua titik stasiun GPS ya dengan pengukuran secara kontinu di A dan B, gitu ya. Karena yang bawah ini terus bergerak, sehingga memicu yang atas juga untuk bergerak, yang satu ke sana, yang satu ke sana. Ya, sehingga dari yang awalnya itu di A dan B sini, endingnya adalah jadi A aksen ini. Ya. Nah, dengan menggunakan GNSS, kita bisa mengukur ini secara teliti. Ini diukur posisi telitinya. Posisi teliti. Ini yang B juga kita ukur posisi telitinya. Posisi teliti. Kemudian setelah berapa saat ya, setelah berapa lama, titik A ini kemudian bergeser karena ada aktivitas tektonik tadi ya. Dia bergeser ke A aksen. Nah, A aksen ini kemudian kita ukur juga posisinya secara teliti. Posisi teliti. Nah, tidak hanya itu, ketika kita dirikan apa namanya alat receiver GPS secara kontinu 24 jam non-stop, tidak hanya A ke A dan A aksen yang kita bisa ukur secara teliti, tapi pergeserannya ya dari A ke A aksen kita bisa menentukan pergeserannya secara teliti. Nah, dari sini kita bisa menyebutkan bahwa GNSS itu atau teknologi GNSS itu bisa digunakan untuk pemantauan pergeseran atau pemantauan deformasi yang disebabkan karena aktivitas tektonik atau karena pergerakan sebuah lempeng. Ini ya, paham ya? Jadi yang tadinya dari A, kemudian jadi A aksen, ya, posisinya jelas terukur secara teliti karena GPS itu memberikan posisi titik sampai dengan fraksi milimeter. Kemudian kalau kita kalau kita pasang, kalau kita on kan receiver itu selama 24 jam nonstop, selama bertahun-tahun nggak pernah mati katakanlah, kita bisa menentukan ini pergeserannya ini secara teliti pula. Ini ya, inilah bagaimana sebuah teknologi GNSS bisa kita gunakan untuk memantau pergeseran atau pergerakan lempeng. Nah, kembali ke gempa. Jadi secara umum, tadi sudah disampaikan di awal, bahwa pergerakan lempeng itu karena block motion atau karena pergerakan blok atau juga karena gempa. Nah, gempa sendiri itu ada beberapa fase yang terjadi di dalamnya. Jadi kok nggak tiba-tiba terus tanahnya berguncang, itu enggak. Gitu ya. Jadi ada beberapa fase. Kayak kalau kita melakukan survei itu ada survei pendahuluan, terus ada perencanaan, ada monumentasi, ada pengukuran gitu kan, kayak gitu juga sama. Jadi gempa itu tidak langsung serta-merta terjadi guncangan di muka bumi, tapi dia didahului oleh beberapa fase, kemudian diakhiri oleh beberapa fase juga. Nah, secara umum fase yang terjadi sebelum gempa itu kita sebut dengan fase interseismik. Iya, ini fase di mana energi itu terakumulasi. Ya, ketika dua buah lempeng saling tabrakan, ketika tabrakan itu dua-duanya masih tetap bergerak. Tapi karena energinya masih belum cukup besar, ya, karena masih kuat menahan dari tabrakan dua buah lempeng itu masih cukup kuat menahan sehingga belum terjadi apa-apa. Tapi
energi atau pergerakan lempeng itu menimbulkan mengakumulasi sebuah energi. Jadi energinya terkumpul, terakumulasi terus sampai kapan? Sampai mencapai kesetimbangan tertentu hingga pada akhirnya rekatan antara dua buah lempeng itu tidak mampu menahan energi. Ya, nah ketika rekatan itu tidak mampu menahan energi yang diberikan, maka terjadilah sebuah fase yang lain yang kita sebut dengan fase koseismik. Lah inilah fase terjadinya gempa itu. Ini fase yang disebut masyarakat awam sebagai gempa. Ya, jadi ketika kita dua buah lempeng itu sudah tidak kuat menahan eh, energi yang diberikan karena dua-duanya bergerak terus ya, dilepaskanlah rekatan antara dua buah lempeng itu. Nah, pelepasan rekatan itulah yang kemudian terjadi gempa. Nah, setelah itu apakah selesai? Enggak. Ingat, lempeng itu selalu bergerak. Selalu bergerak. Artinya apa? Meskipun energi yang sudah dilepaskan, maka dia akan memasuki tahapan yang selanjutnya, yaitu tahapan post-seismik. Ya, jadi proses pelepasan energi itu kemudian kalau kita menggunakan pendekatan elastic rebound theory ya, biasanya setelah melepaskan dia merekat lagi, ya. Dia merekat lagi terjadi akumulasi energi lagi. Nah, kemudian setelah ini nanti masuk ke fase interseismik lagi. Ya, terjadi akumulasi energi sampai ke kesetimbangan tertentu, terlepas lagi fase koseismik ke sini. Dari ini kemudian ke sini. Nah, inilah yang kita namakan dengan earthquake cycle. Earthquake cycle. Nah, earthquake cycle. Jadi terus seperti itu. Interseismik, terakumulasi sampai tidak kuat menahan, terlepas. Fase koseismik. Setelah terlepas, kemudian masuk ke fase poseismik. Nah, setelah poseismik selesai, kemudian terakumulasi lagi, dikumpulkan lagi energinya. Ya, dikumpulkan lagi energinya, terlepas lagi. Ya, ada ilustrasinya ini. Nah, ini ya. Jadi ini di dua buah lempeng ya, ketika dua buah lempeng ketemu. Ketika dua buah lempeng ketemu ya di sebuah zona subduksi. Fraksinya itu bisa sampai ini ya, ini. Pertama perhatikan time scale-nya di sini. Jadi ukurannya itu tahun. Tahun sampai 200 tahun akumulasinya itu. Yang ini bergerak ke sana, ini ya. Yang lempeng sini bergerak ke sini. Sehingga di sini ada rekatan, ya. Terekat awalnya itu merekat. Kalau bahasa Jawanya gaduk lah ya, gaduk gitu ya. Gaduk sampai durasinya tahun. Nah, ketika tadi ya sudah dikatakan bahwa lempengnya terus bergerak, ketika akumulasi energi yang tersimpan di sini dan di sini sudah sangat besar sehingga rekatannya tidak kuat. Sehingga apa? Ketika rekatan tidak kuat, otomatis si yang tadinya terus ini kan masuk ya, ini masuk ke sana ya, masuk ke sana, masuk ke sana, masuk ke sana, baru kemudian tidak kuat dia terlepas. Nah, kembali ke sana. Nah, proses pelepasan inilah yang kemudian kita sebut dengan sebuah gempa. Nah, setelah gempa selesai, masuk lagi ke fase seismik. Yaitu diulang lagi, terjadi pengulangan. Ya, terjadi pengulangan di mana karena sudah dilepaskan, kemudian dikumpulkan lagi tenaganya. Dikumpulkan lagi tenaganya, nanti setelah banyak tidak kuat ditahan, dilepaskan lagi, gempa lagi. Seperti itu ya. Ini apa namanya? Cycle-nya seperti itu. Cycle-nya. Ini nanti bisa dilihat sendiri apa namanya presentasinya seperti itu. Nah, ini yang kita sampaikan tadi di awal ya terkait dengan earthquake cycle. Jadi kaidah yang digunakan itu menggunakan elastic rebound theory. Jadi ketika ada dua buah lempeng saling bertemu, awalnya itu ini fase yang kita sebut dengan fase interseismik. Fase interseismik. Nah, ini ya. Jadi di sini dia terus bergerak. Yang bagian kiri dia bergerak ke sana, ya bergeraknya ya nggak kayak kita naik motor ya, kayak motor MotoGP itu enggak. Itu kiamat kalau lempeng bergerak kayak MotoGP ya. Lempeng yang satu bergerak sini. Ya, mungkin pergerakannya iya satuannya sentimeter ya, sentimeter per tahun. Per tahun satuannya itu. Nah, bergerak. Karena bergerak, dia masuk ke sini ya. Ini masih interseismik ini, interseismik. Perhatikan di sini. Untuk memberikan pemahaman intuitif ya. Kita lihat di sini. Awalnya pagar ini dia lurus. Nah, tapi karena dua buah lempeng itu saling bergerak, akhirnya pagarnya bengkok.
ya, pagarnya bengkok, tapi belum patah. Nah, inilah yang disebut fase interseismik. Dia mengumpulkan tenaga, tapi rekatan dua lempeng itu masih kuat menahan tenaga yang terkumpul. Nah, barulah ketika tenaganya itu sampai sangat besar sehingga tidak bisa ditahan lagi, ya, tidak bisa ditahan lagi, dia terlepas sehingga masuk ke fase yang kita sebut dengan fase koseismik atau fase gempa. Nah, terlepas nih ya, kelihatan ya ini ya, ini kan patah ya. Nah, pada saat patah inilah yang kita sebut dengan fase koseismik atau fase gempanya. Gitu ya, paham ya? Jadi interseismik awalnya pengumpulan tenaga ini dikumpulkan, ini pengumpulan tenaga ini sampai bengkok gitu ya, anunya pengumpulan tenaga sampai bengkok pagarnya. Kemudian di satu titik ketika tenaganya itu sudah sangat besar dan tidak bisa ditahan sehingga pagarnya patah. Nah, ketika inilah masuk fase koseismik. Nah, setelah ini apakah dia melempengnya? Enggak, dia tetap jaga, masih tetap ke sana. Nah, setelah terlepas dikumpulkan lagi, ya dikumpulkan kembali lagi ke sini, kembali ke sini. Ya, fasenya berubah lagi, cycle-nya berulang lagi, cycle-nya berulang kembali. Dan inilah yang saya sebut di awal tadi sebagai istilah dengan earthquake cycle. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana data GPS merekam setiap fase dari tadi gempa tadi ya, ada interseismik, ada koseismik, dan ada fase poseismik. Nah, ini saya ambilkan dari data GPS di negara Jepang. Ini yang jadi apa namanya data yang saya gunakan ketika saya menyelesaikan S3 saya ya. Itu nah bisa kita lihat dari pengamatan selama 5 tahun dari tahun 98 hingga tahun 2003. Di tahun tersebut tidak ada gempa signifikan, yang terjadi di area ini. Ini Pulau Honshu ya. Pulau Honshu bagian utara ini masuk ke area Tohoku, daerah-daerah utaranya Tokyo. Nah, di tahun tersebut tidak ada gempa-gempa yang signifikan yang terjadi di area itu, sehingga kita masukkan itu ke kategori interseismik, terjadi pengumpulan tenaga, ya, terjadi pengumpulan tenaga. Ini baru 5 tahun ya, jadi belum terlihat secara signifikan patternnya, karakteristiknya. Kalau pengamatan 10 tahun atau 20 tahun nanti kita bisa lihat pattern seperti apa. Nanti di slide berikutnya ada. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini patternnya itu cenderung garisnya lurus, ya, entah itu lurus datar, gitu ya. Kalau di sini datar ya, karena tidak ada aktivitas seismik yang lain sehingga datar. Nah, ini tanda atau ini indikasi masuk ke fase interseismik, pengumpulan tenaga tadi. Ya, kemudian bagaimana kalau fase koseismik? Nah, sebelum masuk ke bagaimana data GPS merekam itu, kita lihat dulu bagaimana suatu titik ya di muka bumi kalau itu terjadi gempa. Misalkan sebut ini titik A, ya, titik GPS ya, titik order 2 katakanlah. Ini sebelum gempa, Nah, kemudian katakanlah hari Senin gitu ya, jam 2 pagi terjadi gempa. Nah, titik itu kemudian masih diukur ya, GPS secara nonstop, secara kontinu memantau pergerakan titik itu. Hari Selasa dicek posisinya, dihitung diolah dengan menggunakan software scientific ya, aksen. Jadi di sini. Sehingga kita tahu, oh, sebelum gempa di sini. Setelah gempa di A aksen, maka terjadi pergeseran dari A ke A aksen. Nah, inilah yang direkam oleh data GPS. Pergeserannya. Nah, mungkin awalnya ketika sebelum gempa dia di titik 2,3, ini simplifikasi aja ya. Kemudian setelah gempa dia di titik berapa -1 katakanlah. Maaf, bukan 1 ya, ini 6,-1 katakanlah gitu ya. Jadi terjadi perubahan posisi. Nah, inilah yang kemudian direkam oleh GPS. Sekarang bagaimana kalau data real? Nah, ini kita contohkan Jepang lagi ini. Oh, maafin saya hapus dulu ya. Jadi ini bagaimana data GPS itu merekam. Ini menggunakan data GPS dengan sampling rate tinggi ya. Tahu kan sampling rate ya? Jadi bagaimana data itu direkam setiap berapa menit. Nah, ini sampling rate-nya 1 second ya dengan menggunakan GPS 1 Hz ya. Nah, jadi per 1 menit karena gempa Tohoku itu terjadi selama berapa ya? 100 sekian menit lah pokoknya.
Selama 100 sekian. Nah, selama 100 sekian menit itu kita bisa mendeteksi secara teliti bagaimana pergeseran titik GPS itu relatif terhadap waktu. Ya, tadi konsepnya sama seperti ini ya, Pak. Jadi dari yang awal di sini, maaf, pointer. Nah, dari awalnya ini kemudian berubah ke sini, gitu ya. Jadi perubahannya kita indikasikan atau kita tunjukkan dengan menggunakan anak panah. Sama seperti ini perubahannya tiap waktu, tiap detik. Nah, selama 100 detik itu, seratusan detik itu, maka posisi GPS, titik GPS itu berubah seperti ini. Dia itu diameter secara teliti ini. Ini untuk horizontal, ya ini untuk vertikal. Ya, panjang segini itu 1 meter. Berarti kalau dari sini sampai sini kan sekitar ya 5 meter ya. 5 meter itu besar loh untuk pergeseran titik GPS di permukaan bumi. Ya, ini contohnya ya. Ini bagaimana GPS atau bagaimana data GPS itu merekam fase koseismik. Nah, kemudian fase yang terakhir, fase poseismik. Bagaimana data GPS merekam fase poseismik? Ini. Ini ya, misalkan tadi titik di sini setelah gempa. Nah, ternyata bisa kita lihat patternnya itu sedikit berbeda dengan pattern yang interseismik. Kalau di interseismik, tadi masih ingat ya, di interseismik patternnya itu lurus, ya dia linear, linear, lurus. Nah, kalau di poseismik kita lihat di sini, dia patternnya itu semacam apa logaritmik, ya, bengkok, gitu ya, bengkok ini, bengkok. Kalau dia dilakukan fitting dengan fitting persamaan yang linear, dia nggak bagus. Ya, ini bengkok ya, ini bengkok. Tapi ketika dia di fitting dengan persamaan logaritmik atau persamaan eksponensial, dia bagus karena persamaan logaritmik sama eksponensial kan dia patternnya bengkok ya, apa grafiknya itu kan grafik bengkok gitu ya, seperti ini. Nah, ada perbedaan, ada pattern yang berubah, ya, ada karakteristik yang berubah. Kalau yang interseismik seperti ini, ya interseismik, seismik. Nah, kalau koseismik berubah, jadi bengkok. Nah, inilah bagaimana data GPS itu merekam fase poseismik. Ya, secara umum kalau fase poseismik itu seperti ini bengkok. Nah, kalau di bidang saya, mungkin bisa jadi tema tesis kalian juga, tesis tema skripsi ya. Jadi, kenapa kok bisa beda? Padahal titiknya sama. Sebelum gempa dia linear, setelah gempa dia tidak linear. Nah, ini menunjukkan bahwa setelah gempa itu driving force atau gaya yang mendominasi itu mungkin berbeda. Nah, ini yang bisa digali lebih jauh. Bisa digali lebih jauh. Dan ini yang dulu bisa mengantarkan saya sehingga saya bisa, alhamdulillah ya, bisa dapat gelar S3. Jadi yang diinvestigasi itu ini gitu, yang diteliti itu ini. Ini kita bisa menggunakan data GPS untuk mengulik ya, untuk menggali lagi fenomena-fenomena yang terjadi di alam, terutama yang disebabkan karena fenomena setelah gempa. Kok bisa? Ini ada yang tergelitik nggak dalam hati? Kok bisa ketika interseismik dia lurus, ya linear, tapi ketika poseismik kok jadi berubah bengkok? There must be something, ya. There must be something happen down below the earth, ya. Nah, nanti banyak. Nanti kalau yang tertarik mendalami ini bisa ketemu dengan saya untuk diskusi lebih jauh. Ini ya, sangat menarik kalau didiskusikan. Ya. Ini ya seismik. Nah, kalau dirangkum, tadi kan saya bilang ya, kalau datanya cuma 5 tahun atau 2 tahun, patternnya itu nggak kelihatan secara spesifik. Nah ini contoh masih di data GPS dari Jepang. Pengamatan sejak tahun 94 sampai dengan tahun 2013. Ya, untuk titik ini ya, A, B, C, D, E, F. Ya, ada berapa ini? 1, 2, 3, 6 titik. 6 titik. Nah, masing-masing titik ada beberapa gempa yang terjadi sehingga dia terpengaruh. Ya, nih ada gempa di sini, ada semacam lompatan itu ya. Ini fase koseismiknya. Ya, ini lompatan ini disebut fase koseismik. Koseismik. Ya, biasanya kalau di time series dia bentuknya seperti lompatan. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi. Di interseismik, kalau kita menggunakan data yang panjang, ya dia biasanya membentuk pattern. Jadi nggak terus full flat tuh, nggak flat. Tadi kan flat ya, kalau yang saya tunjukkan di awal tadi ya, flat, flat, flat. Nah, kalau kita menggunakan data yang panjang, yang durasinya sampai 10 tahun katakanlah, dia biasanya membentuk pattern tertentu. Nah, kalau di sini yang saya tampilkan di sini, dia
masih linear tapi dia turun ya. Ini turun. Linear juga nih tapi turun gitu kan? Turun gitu. Nah, kemudian pas terjadi gempa, dia ada lompatan nih gempa, ini koseismik. Ya, ini koseismik. Koseismik. Nah, kemudian setelah koseismik, fase apa tadi? Fase poseismik. Sudah saya jelaskan di awal, sudah saya sebutkan ya, sudah saya singgung. Di fase poseismik, patternnya itu berubah. Ya, kalau yang fase interseismik itu lurus, linear, di poseismik dia berubah melengkung, ya, logaritmik ya. Ini melengkung, melengkung, melengkung. Nah, ini jadi bagi yang curious ini loh, kok aneh, kok bisa? Dan nggak mungkin data GPS itu berbohong. Artinya apa? Terus dibuat-buat data itu nggak mungkin karena kan dia mesin ya. Dia apa namanya komputer ya. Artinya kita tidak bisa apa namanya berbuat yang aneh-aneh lah. Kalau kalau yang jadi alat ukur itu punya akal, mungkin dia bisa berbohong ya, bisa bisa sesuai, apa bergerak sesuai dengan akalnya dia. Tapi kan dia nggak punya akal, dia sudah terprogram. Gitu. Artinya ya yang terekam itu ya yang terjadi sebenarnya. Nah, ketika mendapati seperti ini, maka kita akan bertanya-tanya, yang tadinya linear, setelah gempa kok jadi logaritmik? Masih ada sesuatu ini. Nah, ini yang menarik ya. Tapi di sini kita tidak akan membahas lebih detail what happened below the earth. Jadi kita tidak akan membahas lebih detail kok bisa terjadi perubahan. Nah, itu nanti pembahasannya yang tertarik saja. Yang tertarik bisa diskusi dengan saya dan ini bisa dijadikan sebagai bahan diskusi mungkin. Nah, dan kemarin ada yang mengontak saya terkait dengan geomatic researcher ya, mungkin bisa didiskusikan di forum itu terkait dengan ini. Bagaimana atau apa yang menyebabkan perubahan karakteristik dari koseismik, dari interseismik ke poseismik. Nah, secara umum ya, bagaimana sebuah data GPS itu merekam pergerakan di zona subduksi. Tadi sudah disampaikan ya bahwa di zona tabrakan antar lempeng itu ada 3 buah zona. Nah, kita akan bahas di sini zona subduksi. Ya, kalau kita tempatkan GPS, ya GPS di zona tabrakan, di zona subduksi, kita akan mendapati GPS itu memiliki karakteristik yang berbeda, tergantung sejauh mana titik itu diinstal atau sejauh mana GPS itu dipasang relatif terhadap zona tabrakannya. Misalkan ini, ketika kita masang titik GPS di sini, ini kan paling dekat dengan zona tumbukan ya. Nah, ketika memasuki fase interseismik, biasanya titik GPS yang terpasang di dekat zona tumbukan, ini di dekat zona rekatan ini, dia akan memiliki pattern seperti ini. Garisnya lurus. Ya, garis yang lurus. Nah, ketika kita masang titik GPS di lokasi agak jauh, di sini, lokasi yang agak jauh, artinya dia berada di relatif lebih jauh dari zona rekatan, ya, di zona rekatan. Di zona transisi antara merekat dan tidak rekatan. Ya, ini zona transisi ini. Maka akan kita dapati di time series plottingnya itu dia masih bergerak linear, tapi linearnya itu kadang-kadang ada loss-nya, ada slip-nya. Ya, jadi nah ini slip-nya ini slip-nya ini masih lurus, masih linear maksudnya, masih linear. Nah, nah begitu dia dipasang agak paling jauh di sini, maka data yang akan terekam itu cenderung tidak punya pergerakan yang signifikan. Artinya apa? Eh, efek dari tumbukan dua lempeng ini tidak akan terpengaruh signifikan pada time series yang terrecord. Akhirnya nanti ketika kita melakukan pengolahan datanya ya datar, flat, ya flat, datar-datar saja gitu ya. Tidak ada pengaruh dari pergerakan dua lempeng, tabrakan dua lempeng ini. Ya, sehingga ada tiga jenis karakteristik bagaimana sebuah data GPS itu terekam kalau dia dekat dengan zona rekatan, ya kalau dia berada pada zona transisi, dan kalau dia berada pada jauh dari zona rekatan. Ya, patternnya berbeda-beda. Patternnya berbeda-beda. Nah, ini ada beberapa fakta terkait dengan gempa. Ada satu yang perlu kita pahami bahwa terkait dengan gempa ini, jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa gempa itu diawali dengan fase pengumpulan tenaga.
ya, fase pengumpulan tenaga, kemudian tenaga yang dilepaskan, ya, dilepaskan di fase koseismik, kemudian kita ada fase istilahnya apa kalau senam itu ya, stretching, ya, fase pelemasan. Nah, fase pelemasan itu fase poseismik. Ya, kalau fase pelemasan sudah selesai, masuk lagi ke fase akumulasi, fase terseismik. Kemudian kembali lagi kalau sudah tenaganya sudah besar, tidak kuat rekatannya, dilepaskan lagi, masuk ke fase koseismik. Setelah koseismik, stretching lagi, ya, fase koseismik, peregangan, ya, santai dulu. Kemudian setelah santai masuk ke interseismik, terus seperti itu berulang-ulang. Artinya apa? Gempa ini akan datang, ya, menimpa suatu area, menimpa pada suatu zona tabrakan, pada sebuah patahan, ya, patahan sesar aktif itu secara periodik teratur, ya. Contohnya nih, saya berikan contoh di eh, Jepang, ya. Ini Kyoto, ini saya dulu di sini Kyoto. Nah, di Jepang itu ini daerah Nankai namanya, di daerah Nankai. Di daerah Nankai itu pemerintah Jepang telah merekod ya dengan sangat hati-hati bahwa di daerah Nankai ini dulu gempa pertama terjadi di tahun 1600-an, ya, 1600-an. Terus area yang terdampak atau zona yang terdampak itu sini, sepanjang ini. Ya, sepanjang ini. Ini gempa pada tahun 1600-an. Yang pemerintah Jepang menamai dengan gempa Keicho, ya, Keicho. Kemudian 102 tahun setelahnya, ini ya catat periodenya ya, 102 tahun setelahnya di area yang sama, ya, di area yang sama itu terjadi gempa lagi. Ya, artinya membutuhkan waktu 100 tahun, ya, sekitar 100 tahun area tersebut untuk mengumpulkan tenaga dan kemudian melepaskannya lagi. Ya, butuh waktu 100 tahun. Nah, kemudian ini tahun 1700-an ya. Kemudian pada tahun 1800-an ya, 100 tahun lagi setelahnya, sekitar 100 tahun lagi ya, gitu, terjadi gempa lagi di area yang sama. Nah, dari sini kita sudah bisa menduga-duga ya, pada area itu ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya, interseismik ke koseismik ke poseismik balik lagi ke interseismik. Nah, proses regenerasi itu, proses cycle-nya itu di area Nangkai ini berjalan selama 100 tahun. Sekitar 100 tahun. Nah, entah itu bisa 102 tahun atau 150 tahun atau 130 tahun gitu ya. Nah, kemudian itu tahun 1800-an ya. Di tahun 1900-an itu terjadi gempa lagi. Tapi yang spesialnya gitu ya, kalau yang awal itu gempa terjadi di sepanjang patahan ini ya, dari Suruga ini, dari Suruga sampai ke bawah Nangka ini ya. Nah, di tahun 1900-an gempanya hanya terjadi di saya ganti warna dulu, orange. Gempanya hanya terjadi di wilayah patahan ini saja. Sampai sini. Ya, sampai sini. Artinya apa? Tadi harusnya area ini itu terjadi gempa selama atau setiap 100 tahunan, ya, 100 tahunan. Tapi di periode 100 tahun berikutnya yang gempa atau yang melepaskan energi itu hanya patahan ini. Dari sini sampai sini. Ada patahan yang belum melepaskan energinya nih, dari sini sampai sini. Padahal dulu di 2 tahun sebelumnya, ya di 200 tahun sebelumnya, patahan itu selalu melepaskan energi secara bersama-sama. Ya. Nah, bahkan nantinya inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah Jepang itu mewaspadai secara betul-betul area ini. Area ini yang nanti sudah diprediksi oleh pemerintah Jepang akan memberikan gempa sebesar 8 sekian skala Richter. Karena apa? Karena gapnya sudah lebih dari 150 tahun. Ya, kalau yang bagian ini sudah terlepas tadi, sudah terjadi gempa ya. Sudah terjadi gempa di tahun 1946. Ya, artinya apa ya, kalau 100 tahun lagi ya berarti 2046 lah ya, atau 2050-an ini akan terjadi gempa. Nah, sementara sampai dengan detik ini area Suruga ini belum melepaskan energinya sejak tahun 1850-an. Bisa dibayangkan ya. Makanya pemerintah Jepang sudah sangat mewanti-wanti sekali ini. Bahkan ini yang saya salut dari pemerintah Jepang. Bahkan ketika saya dulu waktu S3 di sana kan saya juga baik itu part time job ya.
part-time job dengan teman-teman part-time job itu orang-orang yang tua-tua gitu. Orang-orang tua-tua di sana pun sudah paham bagaimana nangkai ini bisa memberikan dampak yang berbahaya, gempa nangkai ini. Jadi ini kalau di kita orang-orang tua, katakanlah simbah-simbahnya kalian gitu ya, simbah-simbah saya ketika ditanya mengenai gempa, oh apa toh, itu sudah cuek, sudah apa ya, sudah buh lah gitu ya. Ini bedanya, ini agak. Padahal yang harus dipahami bahwa gempa itu ya terjadi secara berulang, ya berulang dan periodik. Dari sini kita bisa tahu ya bahwa di area ini 100 tahunan. Ya, artinya dia secara periodik, dia pasti datang secara periodik. Kalau tenaga yang terakumulasi sudah besar dan tidak mampu ditahan oleh rekatan, dia terlepas sehingga terjadi gempa. Nah, itu ya. Nah, ini. Sehingga tadi pertanyaannya di Jogja dulu kan 2006 ya terjadi gempa besar itu, meskipun nggak sampai 6 skala Richter ya baru 5, sekian, tapi 5, sekian saja yang meninggal sampai ribuan. Gimana kalau sampai 7, 8 dan sebagainya ya. Nah, problemnya adalah simbah-simbah kita dulu atau iya simbah-simbah kita dulu lah itu belum begitu apa namanya ngeh gitu ya, belum begitu ngeh kalau gempa itu datang secara periodik. Artinya apa? Sampai detik ini kita belum tahu secara pasti gempa di Jogja yang disebabkan karena patahan opak itu ya, patahan opak itu periodenya berapa puluh tahunkah atau berapa ratus tahunkah? Nah, ini yang harus kita antisipasi soalnya. Sementara pemahaman mengenai itu masih zero. Bahkan dokumentasinya pun masih zero, masih nggak ada gitu loh. Nah, hanya sebatas ketok tular. Zaman Bionto yo. Misalkan ada apa neneknya atau kakaknya cerita sama cucu, sini tak kasih tahu. Zaman dulu ya, itu tahun 2006 itu sini tuh pernah gempa gede. Nah, itu cucunya bingung. 2006, itu ya. Padahal itu jadi record terusnya. Di record, dibukukan kalau perlu. Ya, dibukukan. Jadi nanti generasi penerus itu akan tahu bahwa patahan opak di Yogyakarta itu akan gempa setiap sekian puluh tahun sekali atau setiap sekian ratus tahun sekali. Nah, itu ya, ada recordnya. Karena tadi dia selalu berulang dan periodik. Ya. Nah, yang kedua, biasanya, nah ini dia gempa itu adil. Artinya apa? Energi yang terakumulasi itu biasanya akan dilepaskan sama besar. Ya, misalkan ini fase interseismik ya, fase interseismik. Dari sini ke atas, ya ingat bisa dilihat ya posisi awal itu sekitar sini, sekitar nol ya. Ke atas fase interseismik mengakumulasi energi terus di titik ini ternyata rekatannya sudah tidak kuat lagi menahan akumulasi energi sehingga dilepaskan dalam bentuk gempa fase koseismik. Dia kembali lagi ke nol ternyata. Kembali ke nol. Artinya apa? Fase yang diakumulasi ini, akumulasi dengan fase yang dilepaskan itu kurang lebih sama. Ya, jadi adil. Energi yang disimpan ketika terseismik itu yang dilepaskan, ya, disimpan sama dengan yang dilepas. Ya adil dia, ya. Alam tuh adil, nature tuh selalu adil. Kalau kita berbuat yang buruk, buang sampah lah atau apalah, dia akan memberikan efek yang buruk juga. Kalau kita berbuat baik, nanam pohon lah atau apalah, dia akan memberikan dampak yang baik juga untuk kita. Ya, nature itu selalu adil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau energi yang diakumulasi itu tidak dilepaskan semuanya, ya, atau dilepaskan secara parsial saja. Nah, contohnya ini yang digempa Padang, ya di daerah barat Pulau Sumatera. Jadi sepanjang Pulau Sumatera itu karena dia termasuk patahan yang besar ya, antara dua lempeng besar, lempeng benua dan lempeng samudra. Ada penelitian yang pernah dipublikasikan di jurnal yang ternama. Nah ini, jadi di Sumatera itu historical earthquake-nya seperti ini. Tahun 1833 itu terjadi gempa sampai sekian skalanya. Ya, ini bukan skala Richter ya, skalanya bukan Richter tapi pakai gaya Newton meter. Ya 10 pangkat 21. Nah, ternyata pada gempa 2007
ya pada gempa 2007 itu hanya sekian yang dilepaskan. Artinya apa? Ada gap sebanyak ini. Ya, tadi kalau kita lihat di sini ya, di sini yang diakumulasi itu sama dengan yang dilepaskan. Sementara di sini sejak tahun 1833 ya, itu belum ada lagi yang menyamai tenaga yang dilepaskan. Artinya apa? Dia masih menyimpan tenaga yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, kalau kalian baca-baca lagi ya di surat kabar atau di media online, BMKG itu sudah memberikan wanti-wanti kepada masyarakat Indonesia, terutama yang berdomisili di daerah Jawa dan Sumatera, bahwa di daerah Jawa dan Sumatera itu ada ancaman gempa hingga 8, ya, magnitudo 8. Ini besar sekali ini yang mengancam. Kenapa? Karena sejak zaman 1833 ada ketimpangan antara energi yang disimpan dengan energi yang dilepaskan. Artinya apa? Dia terus terakumulasi. Ya meskipun sudah dilepaskan ya, tapi energi yang dilepaskan itu nggak seberapa dengan yang disimpan. Nggak adil. Padahal harusnya nature itu adil. Alam itu adil. Seperti ini ya, adil. Yang disimpan sama dengan yang dilepaskan. Ini kok belum adil? Artinya apa? Nanti di suatu titik ketika sudah benar-benar tidak kuat untuk menahan energi akumulasi, dia akan dilepaskan dengan serentak brual gitu. Lah nggak tahu kita berapa besar kekuatannya. Tapi BMKG sudah memprediksi ancaman magnitudonya itu bisa sampai 8. Bisa sampai 8 lebih lah ya. Nah ini. Nah, bagaimana dengan gunung api? Jadi disebutkan bahwa deformasi itu bisa disebabkan karena tektonik atau vulkanik. Nah, kalau gunung api seperti apa? Ini gunung api. Ya, apa itu gunung api dan seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas pembahasan mengenai deformasi yang disebabkan karena gunung api itu nanti di pertemuan yang akan datang. Untuk saat ini kita cukupkan dulu pembahasannya mengenai deformasi yang disebabkan karena aktivitas tektonik ya, karena aktivitas lempeng. Ya, gitu ya. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana bentuk bumi kita itu bisa berubah yang disebabkan karena pergeseran lempeng dan bagaimana pergeseran lempeng itu bisa menimbulkan gempa dan bagaimana pergeseran lempeng itu bisa dimonitor dengan GPS. Nah, seperti apa bentuknya juga sudah kita tampilkan dengan time series tadi ya. Itu yang sudah kita pelajari di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf, dan apabila ada yang masih belum paham, mungkin bisa ditanyakan, mungkin bisa lewat Japri dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat dan dipahami. Saya akhiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan yang selanjutnya.